Nah, jadi kita sekarang ada di depan makam Siti Fatimah binti Maimun, suatu tokoh yang sudah sangat terkenal lewat penyebaran agamanya, yaitu agama Islam. Dia diutus sama Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan dan menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Karena ayahnya nggak setuju, takut kalau nanti anaknya ikut agamanya Raja Brawijaya. Nanti anaknya kan kalau sudah dikawin Raja Brawijaya, nanti takut Siti Fatimah masuk nang agamanya Raja Brawijaya. Jadi ayahnya nggak setuju, ayahnya minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, daripada anak saya dikawin sama orang Buddha, Hindu, lebih baik pendekkan umurnya, matikan saja anak saya. Asa Dua Dunia. Siti Fatimah binti Maimun lahir pada tahun 1064 Masehi yang merupakan anak dari pasangan Syekh Maimun atau Sultan Mahmud Syah dari Iran dan Aminah dari Aceh. Beliau datang ke Jawa dan akhirnya menetap di Desa Leran. Di desa inilah Siti Fatimah binti Maimun tinggal dan menyebarkan ajaran Islam hingga beliau wafat. Kedatangan Siti Fatimah binti Maimun atau dikenal juga dengan Dewi Retno Suwari ke Majapahit diutus oleh ayahandanya Sultan Mahmud Syah Alam untuk mengislamkan Raja Majapahit sebagai prasyarat kesediaannya untuk diperistri. Namun, utusan yang menyampaikan hal tersebut justru diperlakukan dengan tidak layak oleh Raja Majapahit, sehingga untuk menebus rasa bersalahnya, konon dia membangun cungkup makam Siti Fatimah binti Maimun. Bangunan tersebut dibangun menyerupai sebuah candi pada masa Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leo di Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Kali ini kita berlokasi di Gresik. Kita akan ziarah ke satu lagi makam yang sangat terkenal di Jawa Timur. Tapi sebelum itu, kita kedatangan seorang senior. Beliau ini paham mengenai tarot dan katanya sih punya kekuatan mistis seperti anak indigo. Nah, kita perkenalkan Madam K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madam K, spesialis tarot. Jadi di sini saya mengajak tim Asa Dua Dunia untuk wisata religi. Jadi aku ngajak Mas Leo untuk merasakan hawa-hawa religi di sini. Itu positif, hawa positif kita serap, hawa negatif kita buang. Kita rasakan di sini dan kita mengenal sejarah-sejarah makam muslimah pertama yang ada di Indonesia. Gitu Mas Leo. Iya. Kalau teman-teman mungkin tahu, Madam K ini lagi naik di TikTok juga ya. Katanya rame ya penontonnya ya, Madam ya. Syukur. Karena kan banyak yang konsultasi soal zodiak, keberuntungan, kesehatan. Percaya nggak percaya itu tergantung kalian. Karena kalau udah dibuka hal yang bagus bisa kalian resapi, bisa kalian telaah lagi. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan ramalan atau kartu tarot yang bersifat negatif atau nggak senang di hati, itu bisa di-distract, bisa ditinggalkan, nggak usah dipikirkan ya. Bisa kalian juga follow di Instagramnya Tarot Kanjeng dan TikTok Tarot Kanjeng, Tarot Kanjeng, di semua ada di deskripsi ya, Mas. Ada semua sosial media Kanjeng nanti ada di deskripsi. Tapi sebelum follow Kanjeng di deskripsi nanti, follow juga sosial media Asa Dua Dunia dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kalau teman-teman udah nonton ya. Oke.
langsung kita ziarah dulu, minta izin dan berdoa untuk para leluhur, dan nanti kita bercerita siapa sih Siti Fatimah binti Maimun. Yuk, ayo Mas, monggo. Nggih, monggo. Nah, jadi kita sekarang ada di depan makam Siti Fatimah binti Maimun, suatu tokoh yang sudah sangat terkenal lewat penyebaran agamanya, yaitu agama Islam. Benar. Siti Fatimah binti Maimun ini keponakan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ya? Ya, betul. Kanjeng ya. Dan kalau tidak salah saya pernah membaca beliau ini mempunyai 4 dayang yang menemani Siti Fatimah binti Maimun ini. Ya, benar Mas. Apa Madam bisa menjelaskan siapa saja dan perannya itu apa ini? Ya, dia di sini, beliau di sini itu ada 4 dayang. 1 dayang dari Putri Seruni, Putri Keling, Putri Kucing, dan Putri Kamboja. Nah, dia itu waktu dulu Mas, waktu penyebaran Islam di sini itu mendarat kan di Pelabuhan Tuban. Jadi dia diutus sama Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan dan menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Iya. Dan pada waktu udah nyampe di Jawa, dia ditentang oleh waktu itu Kerajaan Mojopahit. Ditentang Mas, gak boleh, karena kan waktu itu kan masih ada Hindu dan Buddha agamanya. Nah, dari situlah ada syarat bila mana beliau ini menikah dengan Raden Brawijaya. Raden Brawijaya, ya. Raja dari Mojopahit, dia akan dapat perlindungan dari kerajaan, dan dia juga akan mendapatkan keturunan kan, jadi diperbanyak di sini agama Islam segala macam. Tapi Mas, ayahnya sendiri itu tidak mengizinkan. Ayahnya dari Siti Fatimah itu tidak mengizinkan untuk menikah karena beda agama. Lah kok anakku iki nyarno agama Islam, kok menikah ambek beda agama? Padahal nyesek lah ngono sih Mas. Iya, tapi padahal kalau misalnya mereka bisa menikahkan kan jadinya anaknya bangsawan juga kan. Ya. Kanjeng ya, tapi mungkin karena memang itu balik ke agama masing-masing kan memang sudah punya kayak SOP-nya, mungkin ada syarat khususnya. Jadi ayahnya ini tirakat minta sama Gusti Allah, ya Allah, bila mana itu pernikahan terjadi, maka pendekkanlah umur anakku, katanya. Dari orang tuanya begitu ya. Gitu. Dan ternyata wabah paceklik kalau nggak salah waktu itu. Itu menyerang di Pulau Jawa dan itu sangat kayak nular virusnya. Jadi pada saat itu sakitlah beliau, Siti Fatimah ini sakit dan beberapa kemudian dia meninggal. Jadi sebelum pernikahan terjadi beliau sudah meninggal. Berarti memang belum ada pernikahan yang terjadi dan tidak ada anak yang dilahirkan dari Siti Fatimah ini. Berarti belum ada keturunan sama sekali. Jadi beliau di sini di Indonesia itu cuma 1 tahun. 1 tahun. Umur 17 dari 18 sedoh nih. Masih meninggal muda ya, mati muda ya. Makanya di sini dikatakan adalah makam pertama muslimah yang ada di Indonesia, tepatnya di Jawa, Gresik ya, Manyar ya, kayak gitu. Dan dayang-dayangnya meninggalnya pun 3 hari kemudian, 2 hari kemudian itu meninggal. Nggak ada yang tahu penyebabnya karena wabah itu ya. Wabah itu, penyakit itu. Tapi mereka walaupun meninggal, wafat tetap dikebumikan dengan syahadat Islam gitu. Syahadat Islam. Itu mungkin ada paman-pamannya yang ada di makam panjang, nanti kita ke sana terus itu kayak kita teamwork. Itu sama, itu support di sini kayak gitu.
Jadi tiap hari pun juga kayak gitu. Yang di belakang kita ya, itu para ziarah itu sangat ramai Mas. Walaupun dalam jam kerja, malam, hari Minggu, hari libur ya, tetap ramai. Banyak yang ziarah di sini. Banyak mendoakan leluhur-leluhur yang ada di sini, yang membantu untuk penyebaran agama Islam. Padahal kalau lihat dari sejarah kan memang beliau ini kan tetap beragama Islam tapi mau menikah dengan yang berbeda, tapi sampai titik darahnya juga dia tetap memegang agama Islam. Jadi ya tetap banyak yang ziarah mungkin karena ingin menghormati dan berdoa dengan syahadat dan doa Islamnya untuk lebih mengenal lah bagaimana perjuangannya itu dan bisa lebih khusyuk. Jadi Mas, sekarang kita lebih baik berdoa, berziarah, minta izin atas kelancaran dan mendoakan para leluhur di dalam. Ya, monggo tim Asadu Dunia. Ayo. Oke, kita sekarang bersama juru kunci dari makam Siti Fatimah binti Maimun, Bu Haja Ainur Rofiah. Di sini kita tim Asadu Dunia mau bertanya sesuatu. Ya, silakan. Yang saya mungkin ngerepoti. Betul. Ini sejarahnya Siti Fatimah ini kupripun. Nyai Siti Fatimah binti Maimun, Maimun bin Hibatullah. Maimun bin Hibatullah. Hibatullah saudara ayah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Maimun ponaan minsanan sama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau Siti Fatimah ponaan minsan kali Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bisa datang ten Jawa niku pripun? Nyai Siti Fatimah disuruh Syekh Maulana Malik Ibrahim dikengken tentang Tanah Jawi untuk membawa agama Islam, nyarno agama Islam ke Tanah Jawa, karena ke Tanah Jawa itu masih diduduki Raja Brawijaya. Jadi semua orang itu masih agama Buddha Hindu. Oh. Terus ini benar nggak Bu kabarnya? Itu Siti Fatimah niki mau dijadikan selir Brawijaya, Raden Brawijaya. Estri. Ya. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Karena ayahnya nggak setuju, takut kalau nanti anaknya ikut agamanya Raja Brawijaya. Tapi kata Syekh Maulana Malik Ibrahim, kalau Siti Fatimah dijodohkan sama Raja Brawijaya, nanti pengikut Brawijaya agama Buddha dimasukkan ke pengikut Siti Fatimah, jadi dimasukkan ke agama Islam. Tapi ayahnya takut nanti anaknya kan kalau sudah dikawin Raja Brawijaya, nanti takut Siti Fatimah masuk nang agamanya Raja Brawijaya. Jadi ayahnya nggak setuju, ayahnya minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, daripada anak saya dikawin sama orang Buddha, Hindu, lebih baik pendekkan umurnya, matikan saja anak saya. Jadi daripada anak saya dikawin sama orang Buddha, lebih baik anak saya meninggal. Berarti sebenarnya Bu, kalau sekiranya kan penyakit wabah waktu itu. Nggih, lalu Nyai Siti Fatimah kena penyakit taun. Nggih wabah. Wabah niku kados ngeten iki corona ngeten iki. Nggih. Senian nggih. Mutaber.
Senian nggih kados ngeten sakniki dados corona ngoten iki. Lambung, corona niki lambung niki kok mutaber nggih. Dari Mas Leo mungkin ada yang ditanyakan. Nggih. Kalau sejarahnya tentang makam Panjang. Makam Panjang itu makamnya 9 meter lebih kurang, tapi kok orangnya tinggi bukan? Enggak tinggi. Karena dipanjangkan makamnya itu karena kados sakniki ngoten menggo ngoten niku titel, Pak. Iku lambang kiasan mawon. Dados lambang kiasan iku titel kados yang sak niki ngoten yang kerja ngoten nggih pegawai ngoten titel jasai. Nggih gelar. Terus jasai niku napa karomahe barokahe ilmune kesaktianipun. Terus bahwa agama Islam itu waktunya jangkanya panjang. Gak bisa habis kecuali besok ila yaumil qiyamah. Nek mboten wonten dunya nggih terus tumbuh terus. Dados pejuang Islam itu meninggal satu tumbuh lagi, meninggal malih tumbuh malih ngoten lho, Dik. Dados agama Islam enggak bisa habis. Kecuali besok ila yaumil qiyamah. Wis kok ono dunya. Kalau udah kiamat Ya itu. Kalau ndak ada manusia. Nggih. Niku tasik duluran nggih kali Nyai Siti Fatimah. Ya makam Panjang niku namine Said Ja'far, Said Karim, Said Sarip itu saudara Maimun. Nggih, paman. Dados sama Siti Fatimah itu pamannya, saudara ayahnya. Maimun dados raja ten Mesir punya gelar Sultan Mahmud Sa'alam. Nggih. Terus ten mriko malih enten makam 3 niku prajuritipun. Waktunya Siti Fatimah dugi negarae, mriki niku sing merawu. Senjian kan mboten enten kapal, mboten enten bis, mboten enten kendaraan sing bermesin, dados perahu, balok ngoten niku. Niku sing merawu. Terus enten malih niki nggih, Raden Ahmad kali Raden Said niki pengawalipun. Dados kados tiyang sakniki ngoten tiyang gedhe, tiyang ageng dikawal kali polisi ngoten niku. Dados ngawal niku Raden Ahmad sama Raden Said. Terus napa kok wong Islam kok makame seperti candi? Karena yang meninggal itu orang Islam tapi makamnya yang membuat itu orang Hindu Buddha, orang Buddha. Ya. Seperti stupa. Iya. Terus di dalam makam itu ada makam 5. Yang saya selamboni itu makam Siti Fatimah binti Maimun. Sebelahnya Nyai Suruni itu yang merawat Nyai Siti Fatimah, sebelahnya lagi itu ya wis Nyai Siti Nyai Suruni, Putri Kelem, Putri Kucing, Putri Kamboja itu dayang-dayangipun. Kan dulu kan zaman kerajaan jadi disebut dayang-dayang, tapi sekarang ngoten asisten. Nggih. Yang paling tua Putri Seruni. Nyai Suruni. Nyai Seruni. Nggih. Kalau boleh tahu Mah, ya. Sekiranya pernah enggak dimimpiin atau diliatin? Saya. Nggih, wong kula merawat. Pakai kerudung enggak? Nggih, arang kadang itu pakai itu kuluk itu loh, mahkota. Mahkota kecil. Ya, mahkota terus mriki. Kayak itu kotangan itu cawetan. Nggih, itu terus kotangan itu loh, dia kan dulu kan Islam tapi zaman dulu. Jarik dingenekno to lho. Jarik terusan itu. Dadi kotangan tapi terusan kata jarik ngoten niku. Jadi selendangnya ku ngene. Terus di apa namanya? Sesek. Selendangnya ngene, terus dingenekno. Terus dikene ono gelungane. Nggih, ngoten. Apa areng kadang mahkotaan niku. Terus kok Mas kene nggih ngoten niku. Kayak itu. Nggih kalunge piyur-piyur gelangan. Nggih ngoten niku. Terus kok kotangan niku tapi aurate terus niku nggih tertutup. Mahkotanya kan menunjukkan bahwasanya dia tuh putri raja kayak gitu nih. Titelnya tuh ada tahta. Iya, betul. Warna-warni, kuning, putih, nggih, ijo. Sing sering dipakai itu ijo. Jubah ijo. Ya. Kalau sekarang sih ngomongnya jubah, kalau dulu apa ya, selimut apa sing dikukupi kayak gitu. Pokoke kados tiang kemulan ngoten niku lho, ngoten ku biasa ngoten niku. Nggih. Tapi mboten kados ngeten iki, mboten kudungan biasa iki. Selendang gini lho. Nggih, nek ningali niku ngoten mahkota nggih. Mahkota nggih ngoten niku kan dulu kan pancen Islam nggih, Islam biyen, Islam dahulu. Kan sekarang kan sudah modern lah. Iya. Beda zaman. Nggih. Untuk
sekiranya tadi ya madamku dan di situ merasakan hawa-hawa positifnya tuh banget. Iya. Ada sedihnya. Iya. Kayak teratap nih loh Mbak. Tapi kalau ada orang itu loh kok susah itu loh ya. Tapi ngaji di situ itu iso hawanya itu sejuk. Batin itu loh sejuk adem itu loh. Nggih. Kayak enak. Nggih adem. Nggih. Orang bingung, orang pokok susah terus tawasul di situ ku koyo ada yang nyirami air itu loh. Ada sing sabar. Nggih. Nggih. Ada yang dem-dem itu. Nggih. Terus Mbak ini agak nyeleweng ya. Maksudnya ada gak sih di sini orang sing biasanya kan disalahgunakno minta ini itu segala. Oh, banyak. Salah satunya. Iya. Kadang-kadang saya kan ndak tahu maksudnya ya. Itu pokoknya banyak tayang kayak melanggar tapi saya kan gini aja, saya kan sebagai juru kunci kan harus sabar ya, kan anunya orang sendiri-sendiri, yang penting pokoknya gak ganggu, gak ngerusak, wis saya biarkan, cuma saya jogoku jangan sampai ganggu, ngerusak apa itu saya nggak boleh, tapi kok ngene hati ini kalau minta ngene itu saya kan nggak ngerti hatinya orang, jadi kan saya biarkan yang nggak boleh kan minta sama kuburan kan nggak boleh, harus minta sama Allah, cuma ini lantaran. Tapi kan orangnya yang beda-beda. Itu iya minta sama kuburannya kacenge nggih Kak, tapi kan saya nggak tahu benar. Be ya be kan njaluk nang kuburan, be njaluk nang Gusti Allah. Jadi saya nggak boleh nyudan sama orang. Ya sih tadi tuh rasanya itu ya. Ya adem. Jadi adem gitu. Di situ adem. Mas Leo sing dirasakno tadi sama madam ya. Banyak orang susah itu banyak sama yang tawasul ke sini ngaji ya wiritan. Iya banyak. Ya enggak ada kok orang kok wiritan, sholat terus diutang itu langsung diluguri uang enggak ya kalau enggak usaha, kalau enggak kerja. Ya cuma sapa wong sing seneng ziarah tawasul nawalini Gusti Allah, insya Allah kesulitane niku digampilkan sama Allah, dilancarkan rezekine sama Allah. Semua itu rezeki dari Allah ya. Jamak niki sing parek kali Gusti Allah. Ya, begitulah pemirsa. Jadi emang betul dulunya ayah dari Siti Fatimah itu memang nggak setuju ya Mbak? Iya, memang nggak setuju, takutnya nanti anaknya pindah agama nang agama Buddha itu, Buddha Bu. Iya. Saya pesan sama tamu-tamu ziarah ya jangan meremehkan juru kuncinya yang jaga, padahal yang bersih-bersih ya. Terus tawasul ziarah itu loh, jangan minta sama makamnya, mintalah sama Allah. Cuma itu kan makam ini kan sebagai lantaran ya, yang dekat sama Allah. Jadi minta saja sama Gusti Allah. Cuma melalui tawasul, nah itu ya tawasul nang makami waliullah, nanti kesulitannya digampilkan sama Allah. Gak boleh niat elek. Ya. Gak boleh niat jelek. Di sini tuh harus bersih karena tempatnya emang bersih, positif segala macam. Jangan ada niat aku tak katingin ambek orang, gak boleh. Kita harus meminta sama Allah, Gusti Allah lewat lantaran sini gitu. Lantaran ziarah, tawasul mriki nyuwun sedaya nyuwun ten Gusti Allah. Tadi pas kita ziarah bareng itu madam, kan emang di luar itu jam berapa tadi ya, sekitar jam 12 itu matahari lagi terik-teriknya ya madam banget, ya. Tapi waktu kita masuk, walaupun di dalam itu ada kipas angin, cuma dinginnya itu beda, bisa dibilang sejuk.
bukan karena dingin buatan dari kipas angin gitu. Madam ya merasakan kan ya? Iya, banget. Adem, plong gitu ya? Iya, ketika itu aku doa sejenak di dayang-dayangnya, itu aku rasain tuh kayak ada yang ngedem-ngedem. Terus di situ Mas ya, saya pun juga melihat itu kayak putri. Jadi putri pakai kerudungnya tuh sama persis kayak aku gini. Jadi kayak ada konde di sini Mas. Iya. Gitu. Konde-konde, terus ada mahkota, terus habis itu ada selendang. Selendangnya tuh kayak ya kayak gini buat kerudung, karena dia kan di Champa ya waktu itu. Champa tuh Thailand tuh lebih cerempet orang Melayu. Jadi orang Melayu sana tuh kebanyakan berkerudungnya kayak begini. Iya. Gitu. Dan sejarah-sejarah yang lain-lainnya sudah dijelaskan juga sama juru kunci ya. Sebelum kita masuk itu emang benar adanya seperti itu ternyata sejarahnya. Sama tadi itu Madam kan sama juru kunci sempat menanyakan ada wujud atau sebuah energi, ya itu memang positif tapi mistis lah. Iya. Yang bikin penasaran. Ya nggak bikin penasaran, cuma ya kadang bisa dibilang nggak kasat mata. Walaupun saya nggak terlalu mahir, kadang lihat kadang nggak. Cuma saya tadi sama mas kameramen ganteng kita ini pas di makam panjang sebelah, kalau dari sini dari kanannya makam Siti, dari kanannya Siti Fatimah binti Maimun, itu makam panjangnya terasa berat di sana auranya. Jadi kita mungkin cuma beberapa menit di sana terus langsung kembali, karena memang auranya terasa berat tapi bukan aura negatif gitu. Oke. Itu kenapa ya Madam ya? Apakah kita banyak dosa, kita banyak salah begitu? Enggak Mas, enggak kayak gitu tuh. Dia tuh kayak lagi, hey tim Asa Dua Dunia, aku ada lo di sini kayak gitu. Jadi kan kita salam, jadi bentuk apresiasi dari dia tuh kayak begitu. Oh, mencoleknya dengan ya energinya kan gesek gini ya. Iya. Terus habis itu tadi pun juga di sini kan kayak makam umum ya. Makam umum itu jadi banyak juga hal-hal negatif kayak perwujudan lain-lainnya. Jadi untuk yang positifnya itu jadi kayak gini Mas, dipageri gitu. Pager. Jadi uang-uang yang ada di atas itu yang negatif nggak bisa masuk gitu. Nah tapi kita yang nggak kasat mata, kita nggak bisa ngelihat ya, berarti ya nggak bisa ngelihat mana yang negatif mana yang positif gitu. Jadi itu kayak bikin ruang beda dimensi atau gimana gitu sih Madam? Iya kayak gitu. Jadi kayak aura, sebenarnya aura kita bagus ya, hijau semuanya gitu. Jadi ya kayak apa? Camp buletan gini loh. Jadi kayak ada atmosfernya sendiri. Kayak gitu. Terus habis itu di situ juga mungkin kita juga lupa bahwasanya tempat yang disakralkan itu beda dengan tempat yang dikeramatkan. Jadi apapun, dimanapun, mau sakral, mau keramat, mau apapun kalian pergi, itu harus satu salam. Kula nuwun, assalamualaikum Mbah. Kula ten mriki badhe kerja, badhe ngetik atau segala macam. Oke, jadi yang di sini tadi bila mana kalian berziarah di makam atau segala macam, itu mintalah kepada Allah Sang Pencipta. Pertama minta izin pada Allah, terus minta izin ke orang sekitar dengan sopan. Iya, kayak gitu. Jadi orang-orang kan pasti ngapain sih ziarah di sini? Ngapain sih pasti minta aneh-aneh gini-gini? Karena mungkin orang-orang tersebut awam ya, Mas. Karena bagi Madam itu culture budaya untuk leluhur kita itu masih kental. Karena kita kan masih keturunan dari mbah-mbah penyebaran agama Islam atau segala macam gitu, sehingga menghormati. Jadi minta Gusti Allah apapun kayak penghambat atau halangan itu minta tetap ke Gusti Allah, cuman perantaranya ada kayak gitu. Dan jangan lupa berusaha keras. Jadi yang bagi yang melihat channel Asa Dua Dunia, bisa kalian juga tonton ramalan tarot dari Madam di channel Asa Dua Dunia juga, tapi playlistnya beda. Jadi saya akhiri sekarang, terima kasih sudah menemani perjalanan religi kita di Gresik ini, tepatnya di makam Siti Fatimah binti Maimun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir.
tetap tunggu episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, follow, komen, like, dan share kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya, dan tetap dukung channel kami terus ya untuk terus berkembang dan ikuti sosial media lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Asa. Wah, dunia.